Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Bergerak Maju di dalam Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Yosua pasal yang ke-5, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menyimak dan membaca kebenaran firman Tuhan ini seluruhnya, kita akan menemukan sebuah makna bahwa Yosua tidak pernah berpuas diri dalam hidupnya. Berpuas diri dalam arti kata di sini ialah berdiam diri. Dia tidak pernah berpuas diri begitu saja, tetapi dia terus bergerak maju dalam rencana Tuhan. Yosua tidak hanya puas dengan berdiam diri menerima janji-janji Tuhan melalui Nabi Musa. Ketika dia harus menggantikan tugas Nabi Musa, ada janji-janji Tuhan kepada Yosua melalui Nabi Musa. Ketika dia menerima janji-janji itu, dia tidak berdiam diri, tetapi dia bergerak maju, melakukan tindakan nyata untuk terus bergerak sampai dia bisa menuju ke tanah perjanjian. Sampai Yosua bisa menerima janji-janji Tuhan dalam hidupnya melalui Nabi Musa. Salah satu contoh ialah Yosua ketika memimpin bangsa Israel. Mereka maju terus. Seperti saya katakan tadi, salah satu contoh untuk meraih atau agar mereka sampai kepada tanah Kanaan, ada banyak lika-liku perjalanan yang harus mereka lalui. Dan salah satunya ialah mereka harus meruntuhkan tembok Yeriko pada saat itu. Bersama siapa? Bersama bala tentara Tuhan yang siap berperang bersamanya. Setelah mereka merobohkan tembok Yeriko, mengalahkan musuh-musuh di sana, mereka berjalan terus.
menghadapi rintangan dan tantangan lagi di depan mereka. Maju terus sampai mereka bisa sampai kepada janji-janji Allah. Seperti firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai yang ketiga mengatakan, saya akan bacakan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terus melakukan, bukan hanya berpangku tangan menerima janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan di Alkitab. Aku akan menyertaimu, aku akan memberkatimu, akan melindungi, menjaga, dan lain sebagainya. Itu janji Tuhan kepada kita orang-orang percaya. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa atas janji, supaya janji itu tergenapi atas hidup kita. Kita harus bergerak maju di dalam Tuhan, maju dalam segala hal. Kerajinan kita, rohani kita, perbuatan baik kita, pelayanan kita kembangkan terus, maju di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita mempunyai panglima perang, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dia akan senantiasa menyertai, menolong, serta membimbing kita untuk bergerak maju dalam meraih impian untuk masa depan yang berkemenangan. Jika Yosua berhasil meraih janji-janji Tuhan, merebut kota Yeriko bersama bala tentara atau panglima bala tentara Tuhan, maka saat ini dan hari ini, malam ini pun kita juga dapat meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita berpuas hanya diam dan tidak bergerak sebagai orang-orang percaya. Tetapi kita harus bergerak maju dan bangkit melakukan tindakan nyata bersama Yesus untuk mengalami janji-janji Tuhan yang belum tergenapi dalam hidup ini. Kita harus berbuat. Jangan kita seperti orang yang duduk di atas kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang ini bergerak, tapi tidak maju-maju. Tapi kita harus bergerak maju. Bergerak tapi tidak maju. Contoh, ketika kita duduk di kursi goyang, bergerak tuh ke belakang, mundur, baru goyang lagi ke depan, maju, mundur, maju, mundur, maju. Bergerak maju. Bergeraknya apa? Maju, mundur, kadang berhenti di tengah. Atau kadang senderan mundur di belakang. Kekristenan. Jangan seperti kita duduk di atas kursi goyang. Hari ini kita maju, besok kita mundur, maju, mundur. Hari ini mood kita lagi oke, kita maju di dalam Tuhan, rajin melayani, doa, semangat berapi-api. Begitu ada masalah, pencobaan, ditegur, bahkan mungkin mendengar firman Tuhan yang keras menyinggung perasaan, mundur lagi. Mood maju lagi.
mundur lagi. Yang ada apa? Tidak pernah maju. Yang ada apa? Berjalan di tempat. Kita tidak akan pernah meraih mimpi-mimpi, janji-janji yang luar biasa, yaitu tanah perjanjian seperti yang dihadapi oleh Yosua. Kita akan tetap jalan di tempat. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan kita harus maju, bergerak di dalam Tuhan, dalam segala hal, dalam pelayanan, dalam doa, dalam kita melakukan firman Tuhan, dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus maju. Ketika ada masalah, tantangan datang, kita maju terus. Jangan melihat kiri dan kanan, kita harus melihat, pandang Yesus. Pandang terus hanya Yesus. Jangan kita mau menjadi lemah. Ketika kita memandang kiri dan kanan, kita memandang hamba Tuhan, kita memandang saudara kita kiri kanan, kita pandang Yesus, maka kita akan meraih janji-janji berkat yang luar biasa itu dari Tuhan. Terima kasih, firman ini menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.